hasilnya mendekati yang kenyataan gitu. Jadi kalau 5 meter ininya displacement-nya pergerakannya itu kan menghasilkan satu uplift di bawah muka laut di dekat Palung itu sampai 1,5 meter. Kemudian Pulau Pagai Selatan ini turun sampai 90 cm dan itu cocok dengan pengamatan GPS kami yang dipasang di sini di belasan, di sebelasan itu 80 cm, jadi hampir cocok. Dan tsunami yang dihasilkan ini dibuat oleh Pak Hamzah ini. Jadi terlihat di sini waktu tsunami mengenai pantai barat ini sekitar 10 menitan, 10 sampai 12 menit. Jadi itu cocok juga dengan pengamatan, ya. Kita terus. Pertamanya seluruhnya tidak banyak, ya, tidak banyak, sedikit dan cepat langsung yang misalnya datang menghantam. Ini yang memperlihatkan tinggi gelombang sampai 5 meter. Nah ini salah satu kita kirim tim ke sana, kita cari fakta apakah memang separah yang dimodelkan. Padahal itu sumbernya sudah diusahakan, ternyata lebih besar lagi. Jadi kita sudah tambah kekuatan gempanya menghasilkan 1000 meter. Ternyata setelah ke lapangan, tinggi tsunami di salah satu pulau di sana, si Big Island, itu sampai 17 meter. Sampai 17 meter. Jadi pada waktu sebelum tsunami, ini semuanya hutan ini Pak. Jadi sekarang sampai kotak gitu, sehingga gila sama tsunami, hanya tinggal kebutuhan pohon ini. Jadi luar biasa dahsyat. Nah ini di Makanan Islam, ini tadinya ada banyak rumah-rumah untuk ini hotel, hanya tinggal satunya yang tersisa gitu ya. Yang lainnya sudah ada semua. Meskipun orang-orangnya sudah selamat. Nah, baik. Jadi dari hasil pengamatan lapangan itu ternyata rata-rata di Pagai Selatan itu sampai 6 sampai 8 meter, bahkan ada yang sampai 17 meter di Pulau Sibiu itu di sini. Tapi kalau di pantai itu sampai 8 meter. Jadi masih lebih tinggi sedikit dari model tadi itu ya. Itu yang harus dinilai. Itu memang satu ya kecolongan juga gitu ya. Kita tidak menyangka bahwa ada slow earthquake seperti 1907 di sini gitu. Jadi barangkali saya juga diskusi dengan teman-teman BMG, barangkali nanti ke depannya dalam tsunami warning system itu tidak hanya skala Richternya saja yang jadi patokan gitu, barangkali juga bisa durasinya. Dan saya pikir bukan hanya alat juga ya, saya pikir juga pendidikan juga akan sangat membantu begitu. Jadi barangkali nanti ke masyarakat tidak hanya bilang kalau getarannya sangat keras, tapi kalaupun pelan, tapi kalau dirasakan sudah lebih dari 1 menit, berarti itu sesuatu yang lain seperti sekarang. Jadi harus lari juga begitu. Karena waktu saya wawancara tuh ada juga yang kita merasa, wah itu gempa nih sudah keluar, malah masuk lagi. Ya, nah. Gitu ya. Baik, jadi ada satu lagi pelajaran yang saya pikir sangat berharga gitu ya. Tentu yang pertama kita tahu bahwa peta-peta rawan tsunami itu belum dibuat untuk tahu ya Pak Ade ya, belum. Jadi itu salah satu apa namanya ya kalah cepat dengan tsunami ya. Sebetulnya kita sudah ada rencana untuk buat itu. Kemudian dari pengamatan di lapangan, di sini ada namanya Desa Sibagunggung ya. Itu tidak jauh dari Sikakap. Jadi pada waktu sebelum tsunami ini banyak rumah di sini Bu. Sekarang sudah hilang sama sekali. Di sini penduduknya sampai 215-an ya, dan meninggal setengahnya 119 orang seketika gitu. Dan yang selamat saya pikir satu miracle juga. Karena apa? Karena kampung ini terperangkap di antara pantai dengan sungai. Jadi walaupun dia mau lari kemana gitu. Nah jadi saya pikir ke depan yang menjadi prioritas utama adalah wilayah yang sangat-sangat rawan seperti ini. Dan setahu saya itu di Pariaman ada Pak Ade. Persis seperti ini, jadi ada pantai, di belakangnya ada sungai, tidak ada jembatan. Itu jadi saya pikir yang ketaping ya. Itu harus menjadi perhatian yang sangat besar, itu harus diapakan tuh nanti wilayah situ. Mohon maaf Pak Dhani, mungkin bisa dipercepat. Baik, jadi singkatnya gempa 2007, gempa 2010, dan yang biru ini memang masih belum dilepaskan. Jadi itu yang harus kita waspadai, yang biru ini. Ini skalanya masih 8,8 Richter. Dan perlu kita mengerti gitu ya. Kalau kita umpamakan kita bisa memprediksi, dalam artian kita memprediksi potensinya berapa besar, di mana. Tapi waktunya susah. Jadi kalau analoginya dengan dokter gitu, dokter kan bisa prediksi ada tumornya di mana, berapa besar, sudah stadium 3 atau 4. Tapi kalau dokter kita tanya, ini orang bertahan sampai berapa minggu lagi ya, itu kan susah ya, susah. Jadi
kira-kira sama, Gempa juga begitu. Kalau ditanya kapan dia keluar, itu satu pertanyaan yang sangat susah. Baik, berangkat ke topik yang pertama. Saya minta waktu barangkali 5 menit ya untuk menerangkan tentang program pasca sarjana di ITB. Namakan sebagai Great Crater. Jadi Great itu adalah Graduate Research on Earthquake and Active Tectonics, dan Crater itu adalah Center untuk Active Tectonics dan Earthquake Research. Jadi Great Crater, kawah dan rebutan. Jadi ini kerjasama rekan-rekan LIPI dan ITB, tapi pada prinsipnya kita merencanakan Crater itu sebagai riset nasional. Jadi kita mengharapkan ini adalah satu program yang terbuka dan ke depan harus selalu diisi oleh para ilmuwan Indonesia kita yang kompeten dan berdedikasi untuk mengembangkan SDM di bidang gempa dan juga untuk mengembangkan riset gempa di Indonesia. Sebetulnya ide untuk membuat ini sudah cukup lama juga ya. Sudah cukup lama berbuka ini di teman-teman, karena memang wilayah kita sudah seharusnya gitu ya, dan itu dimanfaatkan oleh Pak. Jadi memang sudah seharusnya kita ada research centernya. Tidak hanya untuk mitigasi, tapi memang ini satu harga diri bangsa juga gitu ya. Masa di daerah yang melawan bencana, akhirnya hanya beberapa butir. Padahal di negara tetangga kita seperti Malaysia bikin, Singapura sudah bikin malah gitu, kita yang ketinggalan. Jadi kalau kita tidak bikin 10 tahun kemudian kita belajar bencana ke Singapura, ke Malaysia gitu ya, kalau tidak malu. Ya, jadi seperti di Jepang misalnya, itu memang ada juga senternya di Jepang. Jadi walaupun di universitas, di institutnya sudah ada riset, tapi memang ada satu national hub-nya ada. Ini ada berbagai institusi negara dan juga universitas. Nah, kemudian di Singapura, ini yang berdiri tahun 2008 ya, Pak Profesor Krisi itu ya direkturnya. Tadi beliau minta maaf tadi tidak bisa datang katanya karena harus ke airport tadi 1 jam tadi. Jadi di EOS ini sudah berdiri ada Earth Observatory Singapore, ini pusat risetnya. Kemudian Agustus 2010 kemarin itu sudah dibuka juga Division of Earth Science-nya untuk paskanya juga ini sama. Jadi kira-kira hampir sama dengan yang kita usulkan gitu ya. Meskipun kalau di sini kan ini satu institusi yang tetap gitu. Tapi kalau yang kita usulkan itu bukan program. Tapi kira-kira sama. Nah, ini budgetnya sekitar sekian. Jadi lagu itu dari Singapura nih ya. Jadi hampir 1/5 dari Jepang itu 100 miliar 1 tahun. Kira-kira ininya budgetnya. Kira-kira memang kita mengharapkan bahwa program Great Crater di ITB ini program grade-nya untuk ini rencananya untuk tahun depan ini akan dibawa Fakultas Teknologi Mineral Pak Lambok, itu dibawa Sains Kebumian sebagai salah satu porsinya nanti. Kedepannya mudah-mudahan bisa lebih independen lagi karena memang mata kuliah dan risetnya itu sangat interdisipliner di situ. Mulai ada dari geologinya, geofisika, seismologi, dan juga ada dari geoteknik, dari sipilnya. Jadi kita berusaha meramu semua bidang yang berhubungan dengan gempa. Jadi saya pikir ini adalah satu inovasi yang barangkali yang pertama di dunia yang untuk mencoba begitu. Jadi memang sangat tajam, tapi ya akibatnya nanti lulusannya memang sangat tahu gempa, hanya gempa. Semua stakeholder di sini, badan geologi, PU, dan lain-lain yang akan sebagai stakeholder di sini, dan kita diharapkan ada satu National Advisory Board di sini untuk dewan pengawasnya di tingkat nasional gitu. Jadi ini harus kita diskusikan, ini masih ada satu usulan gitu ya, satu usulan. Baik, jadi kira-kiranya misi dari program Great Crater ini tentunya sebetulnya ini sangat berkait erat dengan yang seismic hazard, peta zonasi gempa yang baru dikeluarkan Juni 2010 itu diresmikan oleh Menteri PU itu dengan ada wanita. Jadi yang sekarang ini, jadi dari situ itu kita mengetahui bahwa data-data gempa itu masih sangat-sangat kurang gitu ya. Jadi kita sudah optimalkan, tapi itu diharapkan 5 tahun ke depan itu direvisi menjadi lebih bagus gitu. Selain itu tentunya harus banyak detail-detail aspek-aspek dari bahaya
bahaya dan risiko gempa yang harus dikerjakan gitu ya. Termasuk misalnya ada untuk zonasi untuk kota-kota besar di Indonesia salah satunya. Kemudian kita juga akan mengembangkan metodenya. Kemudian selain itu juga nanti ada pedoman manual untuk perencanaan mitigasi dan infrastruktur tahan gempa untuk di masyarakat juga. Kemudian ada pendidikan dan pelatihan masyarakat, kerjasama internasional, kemudian membantu langsung pemerintah dan masyarakat, dan menyelenggarakan edukasi dan diseminasi hasil riset. Nah, yang 12 ini sebetulnya itu bisa berupa program-program kos pendek gitu, jadi ada seminggu, 2 minggu, 3 bulan, 4 bulan. Jadi sebetulnya program berikutnya tidak hanya S2, jadi kita juga akan ada S3 juga untuk student-student yang memang berbakat, karena nggak semua mahasiswa bisa S3 kan. Dan S3 itu harus betul-betul memang ada bakat untuk penelitian gitu. Jadi core-nya S2, tapi S3 juga kita akan lakukan. Malah cukup banyak ternyata, karena teman-teman di ITB banyak yang mengharapkan S3-nya malah yang lebih banyak, karena S3 kan penelitiannya lebih dalam gitu ya. Nah, kemudian selain itu juga ada banyak usulan bahwa selain itu ada program yang lebih pendek untuk misalnya untuk staf-staf dari Pemda gitu, yang tidak bisa program S2 yang bisa kos singkat selama seminggu atau 2 minggu atau 1 bulan atau 3 bulan sesuai dengan keperluannya. Jadi itu bisa didesain juga pendidikan seperti itu. Baik, ini beberapa KRIS ya, namanya di kelompok riset KRIS gitu. Jadi memang KRIS-nya banyak ini, grade ini. Ada KRIS patahan aktif, ada KRIS marinnya untuk patahan aktif di bawah laut, ada KRIS geofisika seismologi, ada KRIS tektonik geodesi, ada KRIS hazard dan prediksi gempa, KRIS mikrotremor, KRIS tsunami, KRIS kerentanan dan risiko bencana, dan KRIS rekayasa gempa dan bangunan tahan gempa. Jadi ini memang multidisiplinar programnya. Baik, sekian. Terima kasih.